Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Bagaimana nak? Perayaan Hari Raya Idul Adha kalian pasti menyenangkan bukan? Baiklah, sebelum kita memulai belajar untuk hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, langsung saja. Pada minggu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang keberagaman, yaitu suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di dalam teman sekelas pun pasti ada yang namanya perbedaan. Entah itu kemampuan, perbedaan dalam bermain, perbedaan berpendapat, dan lain hal yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan adat, suku, dan warna kulit. Perbedaan kemampuan dalam bermain, contohnya ada yang kurang bisa bermain lompat tali dan ada yang bisa bermain lompat tali atau lompatannya sangat bagus, atau ada yang bisa bermain bola, serta ada yang kurang bisa bermain bola. Nah, setiap teman pasti memiliki kemampuan bermain yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kita harus menghargai dan menyayangi teman. Jika kita perhatikan, permainan yang Ibu sebutkan tadi, yaitu lompat tali dan sepak bola, adalah permainan yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Artinya, harus berkelompok dan bekerja sama. Bekerja sama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, kita harus melakukannya secara kompak. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Ingat, kerjasama tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Kritik adalah proses evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman atau memperbaiki pekerjaan. Sedangkan saran adalah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik. Lalu, bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Mari kita bahas satu per satu. Sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga perasaan orang yang sedang dikritik dan memberikan kesan yang bersahabat. Yang kedua, mengkritik tidak boleh dilakukan di depan orang banyak. Kenapa, Bu? Karena menghindari seorang yang kita kritik itu akan tersinggung mengenai apa yang kita sampaikan. 3. Mengkritik tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. 4. Usahakan kalian mengkritik tindakannya, bukan mengkritik orangnya. Jadi kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kelima, lakukan dengan tersenyum. Dan yang terakhir adalah akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Setelah kita membahas perbedaan dalam keberagaman, waktunya kita bersatu, yaitu dengan menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita, jadi kita memerlukan rumah yang bersih dan nyaman untuk kita beristirahat. 2. Menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman yaitu lingkungan yang berada di sekitar rumah kita. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan kelas harus kita laksanakan. Kenapa? Karena supaya kita dapat dengan nyaman belajar di sekolah.
Yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat umum. Kenapa kita harus menjaga kebersihan tempat umum? Karena tempat umum adalah tempat yang bukan hanya untuk kita kunjungi saja. Maksudnya adalah bukan kita saja yang mengunjungi, tetapi orang lain juga mengunjungi. Jadi alangkah baiknya kita saling menjaga supaya juga kita saling mendapatkan kenyamanan di tempat umum. Nah, bagaimana anak-anak ibu sekalian tentang materi kita hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat belajar dengan baik, walaupun belajar di rumah. Tetap berdoa supaya kita dapat segera belajar di sekolah kembali. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selama di rumah ya. Terima kasih Ananda sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!